dianjurkan beristighfar karena ini amanah. Jadi sekarang ya kita lihatlah sudah terbalik, mereka berebut akan jabatan. Bahkan dengan bermacam cara mereka untuk mendapatkan halal haram antara. Baik, kita mulai kabar syariah. Kita lanjut saja mulai dari surah Al-Fatihah. Ini ada ahlinya, atau banyak ahli saya ragu. Jadi nanti tolong kalau keliru tolong ingatkan. Ya, subuh diri ya kalau. Baik, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Baca masing-masing satu-satu atau serempak? Bareng ya? Bareng ya? Ya, bareng. Baik, dari Alhamdulillah ya. Baik, isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, baca ini terus. Baik, kita baca sama-sama arti. Ada Quran yang artinya. Boleh baca Quran. Bukan. Dan mari kita baca Quran. Boleh. Ada artinya. Berapa? Ini ada artinya. Berapa? Tunggu. 3. Mari kita lihat artinya. Surah Fatihah, surah pembuka. Bismillah merupakan ayat pertama. Jadi dia masuk dalam surah. Jadi Quran surah Al-Fatihah jumlah ayatnya 7. Jadi ada 2 pendapat ketika sholat itu. Ada yang dijaharkan membaca bismillah, ada yang disirkan. Ini biasa. Jadi boleh dikeraskan atau boleh tidak. Kita tidak perlu ributkan. Sekarang ribut perkara bismillah ikut imam. Bismillah. Jadi singkat pertama ini dengan nama Allah yang berbahasa Arab. Bi itu dengan ismi nama Allah. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama dan surah pertama, Allah pertama mengenalkan dirinya. Jadi di sini Allah seakan-akan mengingatkan kepada manusia bahwa siapakah Allah itu? Kita lihat Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah pertama mengenalkan dirinya, yaitu bahwa Allah Maha Pengasih. Boleh kita lihat memang segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah. Apa yang kata kita miliki sekarang semuanya dari Allah. Allah tidak memilih apakah dia kafir, apakah dia muslim, apakah dia sholat atau tidak. Allah kasih semua.
kasih dia hidup, nyawa dikasih. Kasih harta, dikasih. Kasih anak-anak, kasih kendaraan, dikasih. Mau dia sholat atau tidak, dikasih semua. Jadi Allah Maha Pengasih. Cuma, jadi yang kedua, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Cuma di sini nanti yang disayang oleh Allah tidak semua, kecuali nanti yang tidak mau beriman. Kecuali yang tidak mau beriman. Jadi pertama Allah mengenalkan bahwa dirinya adalah Maha Pengasih, dikasih semua. Kita dikasih semua. Yang kata kita punya kita itu bukan. Itu Allah ngasih. Ngasihnya bukan untuk milik kita, teman, nitip. Nanti akan kembali. Kita lahir pun kan tidak membawa apa-apa. Selai benang pun kita tak bawa. Jadi Allah titipkan, suatu saat Allah akan ambil kembali. Kapan dia ngambil, terserah dia. Kapan ngasihnya, terserah dia. Begitupun dengan anak-anak, dengan rezeki. Kapan itu bukan urusan kita. Sama dengan jodoh. Jodoh termasuk dengan rezeki. Kapan dia dikasih itu urusan Allah. Tapi kita berusaha tetap, berdoa tetap. Cuma di jalan yang disesuaikan syariat. Nah itu rezeki itu telah Allah tentukan. Jadi kita tidak perlu risau dengan kapan Allah kasih. Tidak perlu. Lalu Allah akan mengambil sekehendak hatinya. Ya terserah Allah kapan dia. Yang hari ini dompet itu ada uang di dalamnya, bisa jadi besok atau 1 minggu lagi sudah berpindah ke dompet orang lain. Nah, biasanya yang kita tuh nggak bisa lama dalam dompet itu. Jadi bisa jadi berpindah. Tanah pun begitu. Tanah bisa jadi besok punya orang. Kendaraan pun sama. Bahkan diri kita pun kita nggak tahu berapa. Jadi Allah Maha Pengasih. Jadi karena yang mengasih adalah Allah, tentu kita minta juga kepada Allah. Kita sering minta kepada yang lain. Kita lupa minta kepada Allah. Banyak orang tuh mencari harta, mencari rezeki ke ladang, pesawat, lupa bahwa ada waktu sholat untuk minta kepada Allah, tapi tidak. Iya kan? Akan dia mampu mendapatkan, padahal tidak. Datang ke sana ke sini, azan Allah memanggil, tidak datang. Jadi itu yang dapat kita ambil pelajaran dari pertama, bahwa Allah Maha Pengasih. Cuma Allah Maha Penyayang, sayang. Cuma tidak semua sayang yang sama. Sayang nanti yang sebenarnya adalah kepada orang-orang yang beriman, yang selamat dari dunia, selamat dari akhirat. Berikutnya Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengenalkan dia bahwa yang perlu dipuji, yang punya kekuasaan hanya Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi seluruh alam ini Allah yang menciptakan. Tuhannya adalah yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sungai, laut, daratan, itu semua Allah, Tuhan seluruh alam. Yang patut dipuji, disembah adalah Allah saja. Kita kan sering kagum dengan orang, muji-muji orang. Padahal kita lupa memuji Allah. Lihat kucing cantiknya luar biasa. Lihat kucing. Padahal yang menciptakan kucing adalah Allah. Kita lupa. Seharusnya Nabi mengajarkan gimana? Masya Allah. Masya Allah, jangan nyebut Allah.
Jadi yang kedua, bahwa Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Jadi kalau kita tidak dipuji, ya masalah. Kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Yang patut kita puji siang dan malam adalah Allah. Jadi itulah kenapa selesai sholat kita disunahkan membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Bisa lebih, itu lebih baik. Berikutnya, Allah mengulang kembali, menegaskan kembali di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah menegaskan seakan-akan kita agar kita tidak lupa bahwa dalam kehidupan dunia ini yang mengasihi kita adalah Allah. Yang memberi kita adalah rezeki, anak-anak, dan segalanya adalah Allah. Benar, itu usaha dari kita. Tapi kalau tidak atas izin dari Allah untuk memberikan, maka tidak dapat. Nah, berikut ayat yang keempat. Nah, ini Allah telah berikan kita semuanya kehidupan dunia ini. Silakan Allah buat ada tanaman, ada hewan, semua yang Allah ciptakan itu di dunia ini selain dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, lautan, sungai adalah untuk keperluan manusia. Ada ayam untuk makan manusia, sungai untuk mandi, untuk bersawah, semuanya. Silahkan gunakan semua itu untuk manusia. Allah berikan, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, di sini Allah menyebutkan ayat keempat, Malik Yaumiddin. Apa artinya? Bahwa pemilik hari pembalasan. Ternyata kehidupan dunia ini ada akhirnya, yaitu hari pembalasan. Biasa disebut juga dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, atau biasa disebut juga dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Nah, inilah kontrol kita. Jadi kita biasanya hidup di dunia akan berhati-hati kalau kita ingat bahwa Malik Yaumiddin, Allah punya hari pembalasan. Allah berikan kepada kita semua tadi. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa Allah punya hari pembalasan, yaitu hari kiamat, akhirat, surga dan neraka. Nah, berikutnya, jadi ujung dari kehidupan kita di dunia semuanya akan berakhir di akhirat. Jadi hendaknya juga visi dan misi tujuan dalam kehidupan kita seharusnya juga hanya jangan sebatas dunia, harus juga sampai ke akhirat. Begitupun dengan kita mengajar, mendidik anak-anak kita, bahkan visi misi anak-anak kita juga kita arahkan juga, tidak hanya sebatas sekolah bekerja hanya mendapatkan pekerjaan, tidak, tetapi untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan, menjadi orang yang soleh. Ayat kelima, habis bro, azan belum, lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah Allah mengenalkan dirinya tadi, ayat 1, 2, 3 sampai 4, bahwa pertama Allah Maha Pengasih, Penyayang, yang patut dipuji hanyalah Allah. Berikutnya, Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah menegaskan kembali bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu Allah menyebutkan bahwa kehidupan kita akhirnya nanti adalah hari pembalasan akhirat. Ada surga, ada neraka, ada Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Yaumul Qiyamah, hari akhir dari kehidupan dunia, kiamat.
Lalu ayat kelima, iyyaka na'budu. Nah, iya hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Nah, beginilah seharusnya kita manusia menyembah kepada siapa? Allah. Ya, Allah telah menyebutkan ayat kelimanya, Allah ingin manusia itu menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, minta kepadanya. Tetapi dengan syarat tadi, menyembah dulu. Apa menyembah? Yang secara ritual kita adalah melaksanakan sholat. Nah, itu pokok utama yang tidak boleh kita tinggalkan kalau kita sudah bersyahadat adalah sholat. Tidak mampu kita, kalau dengan alasan sakit, boleh ada cara-cara sholat dengan sakit. Kalau sibuk, perjalanan jauh, safar, ada cara. Jamak, qasar, bisa? Boleh. Kalau tidak mampu juga nanti, boleh dengan berbaring, atau dengan isyarat. Terakhir, dalam kehidupan kita juga, kalau kita sebagai Muslim adalah disolatkan. Nah, ini ada ayat kelima ini yang menarik, bahwa ada adab kita kepada Allah. Ayat kedua berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi sebelum minta pertolongan, meminta apa-apa, pertama apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita dilaksanakan, yaitu menyembah. Gimana? Sholat dulu. Nah, kita nih kadang terbalik, minta dulu. Kapan mau sholat? Kaya. Kalau kaya, jadi adabnya adalah kita laksanakan dulu, baru kita berdoa. Kita sekarang banyak permintaan saja, minta pertolongan saja, cuma kita lupa dengan tadi iyyaka na'budu tadi, menyembahnya. Orang sholat kan berdoa. Jadi kebanyakan manusia kadang membalikkan, minta tolong kepada Allah tapi tidak menyembahnya. Ya, ada musibah minta tolong, ya Allah, ya Allah. Ada gempa, ya Allah. Minta rezeki banyak, Allah, tapi burunya tidak menyembah. Berikutnya ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang perlu kita minta dalam kehidupan ini yang sebenarnya? Bukan minta harta, bukan minta itu juga. Cuma yang paling penting kita minta dalam kehidupan ini adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjuk kami jalan yang lurus. Ini yang penting. Ya, ini yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita berada di jalan yang lurus. Kalau nggak lurus, tentu berbelok dan tersesat. Kalau mati dalam jalan yang tersesat, tentu kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Jadi yang paling penting kita minta adalah kepada Allah, minta diberi hidayah agar berada di jalan yang lurus. Ini yang paling penting. Kadang kita lupa berdoa, minta harta segala macam, bagus. Kemudian kita lupa minta agar berada di jalan yang lurus. Sehingga kalau lupa, apa yang terjadi? Mereka terlena dengan kegiatan kesibukan segala macamnya, sehingga lupa untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga tidak lagi jalan yang lurus. Sudah tersesat dia. Bahkan kadang-kadang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di harta. Ketenangan, keselamatan itu ada di harta yang banyak. Ini kan sudah keliru, sudah tidak dilurus lagi itu. Padahal itu adalah kebahagiaan di harta sementara. Fata morgana, semu, naik arum jeram, enak ya, seru, senang. Cuman selesai itu
senang lagi. Orang yang senang, tenang, yang luar biasa, yang sebenarnya adalah orang yang berada di jalan yang lurus ini. Siapa itu? Orang-orang beriman. Ayat berikutnya sebutkan jalan apa jalan yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapa? Boleh kita baca serangan para nabi, para rasul, para sahabat Nabi. Mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang termasuk lengkap luar biasa kepada para nabi nikmat. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, orang soleh, Luqman, keluarga yang soleh, Sulaiman kan itu termasuk sempurna kenikmatan, soleh, kaya raya. Walaupun tidak kaya juga bisa dapat nikmat. Seperti siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Susah kehidupannya. Pertama banyak susahnya kan? Nabi Ayub benar, ya yang penyakitan, ya sakit kan? Pertama kaya raya, punya anak banyak, ya harta banyak, lalu Allah uji, diambil hartanya, diambil anak-anaknya oleh Allah, diberikan penyakit. Bagaimana tadi kalau dia berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim tadi, dia bersabar. Sabar. Nabi Ayub alaihissalam sabar. Dengan kesabarannya Allah di akhirnya Allah beri dia kesembuhan sehingga badannya bagus lagi, ganteng lagi, bahkan keluarganya kembali lagi dan hartanya pun kembali lagi. Fir'aun kenal kapan kenalnya? Asia. Ya, Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Yang Asia adalah istri dari ada itu kan? Yang drama ada kan? Pak dan Pak W ya. Yang serang ya. Bu itu. Siti Aisyah itu merupakan 4 orang dan dia salah satunya merupakan pemimpin para wanita di surga. Salah satunya Siti Aisyah. Bahkan suaminya kafir. Jadi orang-orang beginilah yang dapat nikmat. Berikutnya yang siapa lagi? Yang perempuan Maryam, ya. 4 pemimpin. Khadijah 1, Fatimah, Maryam, Asia. 4. 4 ini wanita pemimpin seluruh wanita nanti di surga. Jadi perlu kita teladani akhlaknya. Yang kelas Fatimah boleh itu pelajari bagaimana akhlaknya Fatimah. Khadijah pun begitu. Dan kita tujuan dari kita buat nama itu agar kita belajar dari sejarahnya dan teladani akhlaknya. Jadi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa tadi yang berada di jalan yang lurus tadi? Orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah. Nabi, para sahabatnya, orang soleh, banyak nabi-nabi. Ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Musa. Semua itu diberi nikmat oleh Allah dan selamat. Allah kabarkan masuk surga. Nah, bukan jalan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa contohnya? Seperti siapa? Firaun, ya. Firaun itu sibuk saja dengan jabatan, kekuasaan. Qarun sibuk saja dengan hartanya. Lupa, tidak mau menyembah Allah. Dan yang lainnya, Abu Lahab. Abu Lahab ini kenapa ya? Bahkan istrinya pun ikut masuk neraka.
orang-orang tidak diberi hidayah. Di surah Al-Lahab itu kan cerita tentang Abu Lahab dan istrinya. Dan disitu pun sudah dijelaskan dalam Quran itu mereka berdua bersama istrinya masuk neraka. Dua-duanya suami istri. Apa sebab? Memusuhi Nabi, benci, dengki, dengan Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi. Maka jangan contoh ini Abu Lahab sama istrinya. Jadi kita tidak perlu punya sifat pembenci, pendendam, pemarah, pendusta. Bahkan dusta yang paling besar oleh Abu Lahab dan istrinya adalah mendustakan Allah, mendustakan Nabi, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Nabi, mendustakan akhirat, tidak percaya ada akhirat. Banyak jalan orang yang sesat tadi. Contohnya seperti itu. Mungkin di akhir kehidupan kita di zaman-zaman sekarang banyak juga kita lihat yang ghairul tadi, yang maghdub yang alaihim waladdallin. Dalam kehidupannya dia tersesat, tapi dalam keadaan tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Banyak. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika di akhir ayat memang kita disunahkan membaca amin agar kita terus berada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Bagaimana tadi jalan lurus? Ya mudah-mudahan kita juga termasuk punya rumah, punya harta, punya anak-anak. Tapi kita berada di jalan yang lurus juga. Enak. Akhir kehidupan kita, masa tuanya tenang, aman, utang tidak ada misalnya. Anak-anak sudah sukses oleh semua. Bahkan akhir kehidupan kita tidak banyak bekerja, hanya ibadah. Sampai nanti tua-tua kita mudah-mudahan tidak ya. Tua masih nggak sanggup lagi berjalan, kita masih cari uang banyak. Padahal harta sudah banyak. Bekerja tetap, cuma tadi tidak meninggalkan ibadah. Karena sekarang banyak yang kerja saja, tua pun lupa. Karena Nabi mewanti-wanti kita, kalau sudah umur 40, kurang masih 25, masih 17. Kalau sudah umur 40, belum juga kembali ke jalan Allah, nanti dapat dipastikan susah. Jadi biasanya orang yang tobat itu kebanyakan sebelum umur 40. Kalau sudah 40 ke atas, nanti akan susah. Maka dari sekarang kita, jadi nggak perlu kita nunggu kaya dulu, banyak harta dulu, aman dulu, tidak, untuk beribadah, tidak. Baik itu, jadi surah Al-Fatihah itu yang sering kita baca, bahkan diulang-ulang seluruh dunia ini bermiliaran kali, bahkan ratusan kali. Satu orang saja satu hari itu berapa? 17 kali diulang. Satu orang kalau sholat, tapi kalau tidak, jadi satu orang kan harus ada Al-Fatihah. Jadi yang kita tahu berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Mau diskusikan? Boleh. Ada? Mendiskusikan atau menambahkan atau mengoreksi tadi yang keliru? Boleh. Silakan, masing-masing boleh kita berdiskusi. Boleh berkenan surah Al-Fatihah, boleh yang lain. Sebelum nanti kita tutup dengan evaluasi. Ada waktu 15 menit lagi kita untuk diskusi. Belum buddhis. Teman saya kuat saya. Pada buat saya sama saya di sini. Nah, Kira kata saya. masuk ke Bumi ya. kuat lah bu. Udah belajar.
Ya harus harus makan guru ke bumi. Semua.